Ya, alhamdulillah sudah kumpul semua. Mohon izin saya mau share slide-nya. Sudah terlihat ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam acara kita ngaji online kajian Islam dan psikologi yang ke-48. Hari ini ada narasumber kita nih sudah pernah mengisi, Mbak Nazlatan Ukhra Kasuba, BHS. Wah, istimewa ya, karena memang menjadi bagian dari kuliah di PSTTI. Wah, ada yang istimewa juga karena moderator hari ini ada Ibu Dr. Dini Rahma Bintari. Tadi saya udah ngobrol-ngobrol sedikit, mudah-mudahan nanti kita bisa kenalan juga ya. Oke. Selanjutnya ini adalah tata tertib bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Pertama, kepada peserta menggunakan busana sopan dan rapi. Mohon stay mute atau nonaktifkan suara selama pemaparan materi berlangsung. Video dalam posisi on saat sesi foto bersama. Nanti ruang Zoom akan off selama 7 menit setelah penutupan. Apabila ada pertanyaan, bisa dicantumkan di kolom chatting. Narasumber akan menjawab saat sesi tanya jawab. Berikut ini ada link dokumentasi di YouTube dan Instagram, nanti bisa dilihat. Ini adalah time schedule kita, ruang Zoom dibuka sejak 15.30 hingga nanti kita berakhir di jam 5.15. Ini kayaknya kepanjangan nih ya, 40 sampai jam 5.15. Lanjut, berikut ini adalah rundown acara. Pertama, pembukaan oleh MC. Kedua, pembacaan surat Yasin oleh Ustadz Arifur Rahman MSI. Lalu sambutan moderator Dr. Dini Rahma Bintari. Pembicara tamu kita Nazlatan Ukhra Kasuba BHS dengan judul Pengantar dan Pengukuran Modifikasi Perilaku. Tanya jawab dan hadiah kuis hari ini bersama Gramata Publishing. Nah, ini adalah profil moderator kita hari ini, Dr. Dini Rahma Bintari. Beliau adalah dosen Fakultas Psikologi dan SKSG UI. Berikut ini ada alamat, ada nomor telepon dan apa nih ya? Saya lupa nih. Ini Instagram. Aduh, Masya Allah, kelihatan deh umurnya ya. Instagram beliau yang bisa dihubungi. Selanjutnya profil narasumber kita, Mbak Nazlatan Ukhra Kasuba. BHS ini singkatan dari Bachelor of Human Science Psychology dari International Islamic University Malaysia. Ada exchange program Fatih Sultan Mehmet Fakih University Istanbul, Turki. Mahasiswa S2 Kajian Islam dan Psikologi Universitas Indonesia. Berikut ini pengalaman organisasinya dari tahun 2016 hingga 2017, Ketua 2 PPIM, Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia. Tahun 2013 hingga 2014, Asisten Head Publication and Promotion SIGSTA atau Psychology Student Association di IIUM, International Islamic University Malaysia. Tahun 2013 hingga 2014, SRC Students Representative Council IIUM Member of International Bureau. Berikut ini juga ada email dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Saya tampilkan dari hari ini sponsor kita. Semoga bisa terdengar. Ya.
alhamdulillah. Demikianlah tadi slide share kita hari ini berisi informasi tentang moderator kita Ibu Dini dan juga narasumber kita Mbak Nazla. Agak keserimpet ya saya mau nyebut Instagram ke email. Acara selanjutnya kita membaca surat Yasin yang akan dibimbing langsung oleh Ustadz Arif Rahman. Hanifah, ada nama Hanifahnya nih. Silakan Mas Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Dewi, terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-qail bihuquqillah. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شاء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على جميع مشايخنا ومرشدنا وجميع الصوفية من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، وخصوصا من تمناها هنا المذكور في قلوبنا، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة بأسرارهم. شاء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل صور صلى الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة مع العافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وخواتمنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان إلى محنة وامتحان بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحرمته أولياء بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من تبع الذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعظون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Arief. Alhamdulillah bisa hadir. Turut duka cita ya keluarga yang sedang berduka cita ya meninggal dunia hari ini. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, diterima iman Islamnya, diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Apabila nanti Mas Arief mungkin mau meninggalkan Zoom, dipersilahkan ya. Makasih ya Mas Arief. Baik Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan ke acara berikutnya, sambutan oleh moderator kita hari ini, Ibu Dr. Dini Rahma Bintari. Kepada Ibu Dini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa man fala hadi. Ya, alhamdulillah ya sore ini kita bisa bertemu gitu ya di ruang Zoom Prof Reni ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala ya mendengarkan pengajian paling tidak gitu ya. Tadi mendengarkan Yasin dan tentu saja dari Mas Arief ya mendapatkan pahala yang besar ya di tengah kesibukan keluarga bisa bersama kita untuk memperdengarkan ya hafalan Yasinnya luar biasa. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan sharing ya sore-sore ya ngabuburit belum puasa ya. Ya Sya'ban Bu. Sya'ban ya masih ya. Udah pengen Ramadan aja rasanya ya. Ya alhamdulillah kita bisa ngumpul dan hari ini kita akan bahas tentang topik yang menarik sekali ya. Namanya ilmu itu kan katanya dapat satu ayat harus dibagikan gitu ya. Dapat satu ilmu harus di-sharing gitu ya. Jadi ini kita hari ini akan berbagi dengan teman-teman yang kuliah ya di PSTTI ya, mendapatkan materi-materi kuliah psikologi dan psikologi Islam ya. Jadi kita akan sharing dan kemudian mendapatkan dan refresh ilmu kita agar kita semua bisa terus-menerus belajar hal baru ya, diingatkan tentang topik-topik yang menarik. Amin. Ya. Oke. Ya, terima kasih Mbak Dewi ya sudah mau jadi ini ya jadi host hari ini. Latihan. Oke. Kita sambut pembicaranya Mbak Dewi atau gimana? Langsung? Silakan langsung diserahkan kepada Bu Dini. Oke, terima kasih. Ya, mungkin kita sambut sore ini ya pembicara kita tadi Bu Dewi sudah membacakan ya luar biasa nih. Bachelor of Honor ya, HS ya. Merek sarung ya Bu, BHS. Peace ya, maaf. Enggak ya gitu ya. Enggak ya, susah dapetnya Bu di Malaysia. Luar biasa. Hari ini kita topiknya dibawakan oleh seorang yang dari jauh nih gitu ya. Bukan deket-deket nih Mbak Dewi. Nazla ini lagi posisinya lagi di Jepang. Masih Masya Allah, udah nggak fotonya ya tadi masih di Jepang ya. Nah memang masih di Jepang. Sudah di Indonesia Bu. Oh sudah. Di Indonesia ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bawa oleh-oleh nih dari Jepang ya. Jadi, kita hari ini akan bahas tentang behavior modification ya. Bagaimana sih modifikasi perilaku ya yang bisa kita gunakan sebagai bagian dari intervensi terhadap perilaku ya anak ya maupun dewasa sebenarnya ini bisa diterapkan ya. Nah, Nazla akan menjelaskan tentang hal tersebut. Nanti lanjutkan dengan tanya jawab ya dan ngobrol-ngobrol santai ya buat semua yang hadir di sini ya, dan mudah-mudahan juga nanti ada manfaatnya dari YouTube yang akan di-upload ya Mbak ya, untuk kemudian nanti bisa kita diskusi juga lewat sana. Oke, sekarang saya persilakan Mbak Nazla untuk sharing materinya. Silakan. Mohon izin share screen. Bisa ya? Sudah bisa belum? Belum bisa. Iya, sudah. Oke, sudah bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nazlatan Ukhra Kasubah, silakan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagi sedikit tentang pengantar dan pengukuran modifikasi perilaku yang mungkin akan secara umum saya gambarkan dan secara detail masing-masing penerapannya akan dijelaskan di minggu-minggu ke depannya. Nah, kita memulai dari pengantar dan pengukuran modifikasi perilaku. Jadi modifikasi perilaku itu apa? Modifikasi perilaku atau behavior modification itu adalah bidang psikologi yang berkaitan dengan menganalisa dan memodifikasi perilaku manusia. Oleh karena itu, perilaku manusia ini adalah subjek utama dari modifikasi perilaku. Nah, jadi sebelum kita membahas mengenai modifikasi perilaku, tentu penting juga kita memahami apa sih yang dimaksud dengan perilaku. Jadi apa saja perilaku itu adalah apa saja yang kita lakukan dan kita katakan gitu. Jadi perilaku itu yang kita lakukan dan kita katakan, bukan yang kita rasakan dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa karakteristik dari perilaku. Pertama, dia harus melibatkan tindakan. Seseorang memiliki satu atau lebih dimensi yang dapat diukur. Kemudian dia harus bisa diamati, dicatat dan dijelaskan. Juga harus bisa dia pun memiliki dampak pada lingkungan. Maksud dari melibatkan tindakan seseorang ini seperti apa? Misalkan perilaku itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, perilaku itu adalah apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Misalkan kalau kita lihat anak ini, ya perilakunya adalah dia sedang makan gitu. Apa yang sedang dia lakukan? Oh, dia sedang makan gitu. Bukan apa yang dia rasakan saat itu. Nah, ini juga dia bersepeda. Oh, anak ini dia sedang apa yang sedang anak ini lakukan? Oh, anak ini menangis gitu. Jadi perilaku itu adalah apa yang seseorang itu lakukan, bukan apa yang seseorang itu rasakan nih. Nah, ada beberapa dimensi perilaku. Perilaku itu memiliki dimensi yang bisa kita ukur. Pertama ada frekuensi, kemudian durasi, latensi, force atau magnitude. Jadi frekuensi itu apa? Frekuensi itu menunjukkan berapa kali sih suatu perilaku terjadi dalam periode waktu tertentu. Misalkan kita memperhatikan satu anak ini yang sering menggigit jarinya sebagai contoh. Oh, jadi Lisa ini menggigit jari sebanyak berapa kali? Oh, dia menggigit jari sebanyak 50 kali dalam satu hari. Jadi ini adalah kita bisa mencatat nih frekuensi menggigit jarinya Lisa dalam satu hari itu berapa. Kemudian durasi. Durasi itu adalah lamanya waktu ya, durasi waktu seseorang itu melakukan sesuatu. Misalkan kita murid dihukum berdiri di depan kelas selama 10 menit atau Lisa bersepeda selama 30 menit, itu adalah durasi waktu. Nah, kemudian latensi. Latensi ini adalah jarak waktu antara stimulus dan respon. Misalkan Jenny berhenti menangis 5 detik setelah ibu memberikan permen. Force dan magnitude itu menunjukkan suatu kualitas atau amount besarnya suatu perilaku. Misalkan Teddy menendang bola sejauh 100 meter. Kemudian kita melihat karakteristik selanjutnya adalah perilaku itu dapat diamati, dijelaskan, dan dicatat. Maksudnya apa ya, seperti yang tadi kita contohnya ya, misalkan Lisa menggigit jari selama 50 kali dalam satu hari. Nah, dia kan bisa kita amati, kita bisa melihat oh Lisa sedang menggigit jari. Kita juga bisa menjelaskan menggigit jarinya seperti apa, dan kemudian kita bisa mencatat begitu. Selanjutnya perilaku itu bisa dapat berdampak pada lingkungan. Contoh paling simpel itu misalkan kita mengangkat tangan di kelas, kemudian dosen atau ibu guru berhenti menjelaskan dan mempersilahkan kita untuk mengajukan pertanyaan. Itu adalah perilaku yang tentunya sangat berdampak kepada lingkungan. Atau ketika orang memberitahukan nomor telepon, mengatakan sesuatu, kita akhirnya refleks mencatat nomor teleponnya dan lain sebagainya. Nah, setelah memahami apa itu perilaku, kemudian kita bisa mulai memahami apa sih itu behavior modification atau modifikasi perilaku. Nah, modifikasi perilaku ini kan bidang psikologi yang berkaitan dengan menganalisis, analisis, dan modifikasi perilaku manusia. Jadi ada dua kata kunci di sini, analyzing and modifying. Analyzing ini dia menganalisa perilaku itu seperti apa. Jadi dia mengidentifikasi hubungan fungsional antara lingkungan dan perilaku seseorang. Maksudnya apa? Maksudnya
bagaimana lingkungan ini mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, dia menganalisa perilaku tersebut. Kemudian selain menganalisa, dia juga memodifying, mengembangkan dan menerapkan prosedur untuk membantu seseorang mengubah perilaku. Maksudnya ada perilaku-perilaku yang ingin kita tingkatkan atau perilaku yang ingin kita kurangkan. Nah, ini adalah dua komponen penting di dalam behavior modification. Karakteristik behavior modification, pertama, karakteristik behavior modification itu berfokus kepada perilaku. Jadi ya yang seperti sudah saya jelaskan, perilakunya yang ingin kita ubah, bukan tiba-tiba karakteristik seseorang nih mau kita ubah atau trait-nya atau mungkin wajahnya, kan tidak gitu. Jadi kita hanya berfokus ke apa yang dia lakukan, perilaku seperti apa yang ingin kita ubah, maka perilaku itulah yang menjadi fokus utama kita. Kemudian prosedur based on behavioral principle. Maksudnya apa? Prosedur-prosedur yang diterapkan di dalam perilaku behavior modification ini ya berdasarkan prinsip-prinsip behavioral yang tokoh-tokohnya itu ada Skinner, Pavlov, Thorndike. Jadi Skinner itu yang meneliti mengenai bagaimana sih stimulus ini atau konsekuensi itu mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, itu prosedur-prosedur yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip behaviorisme itu atau behavioral principle. Nah, dia juga menekankan pada apa yang terjadi saat ini gitu. Jadi apa yang terjadi saat ini yang kemudian mempengaruhi perilaku tersebut gitu. Mungkin dia jadi dia tidak terlalu melihat perilaku yang sangat jauh atau bagaimana, itu mungkin mempengaruhi, tapi yang tetap menjadi fokus utamanya adalah apa sih yang terjadi di lingkungan saat ini atau situasi saat ini yang kemudian mempengaruhi perilaku tersebut muncul. Kemudian dia memiliki deskripsi dari perilaku yang jelas dan detail gitu. Kenapa? Karena untuk memodifikasi perilaku, untuk memodifikasi perilaku kita perlu menjelaskan dengan detail agar modifikasi perilaku ini bisa diterapkan dengan tepat. Selanjutnya, treatment-treatment yang dilakukan ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Misalkan dia bisa diterapkan oleh guru, treatmentnya bisa juga diterapkan oleh staff, rekan-rekan kerja, atau diterapkan oleh orang tua. Akan tetapi lebih baik orang-orang ini sudah di training lebih dahulu bagaimana cara penerapan treatment ini. Kemudian dia mengukur adanya perubahan perilaku. Jadi sebelum perilaku itu diberikan treatment, maka dia akan mengukur dulu perilaku ini berubah atau tidak. Dan dia tidak terlalu seperti yang sudah dijelaskan, dia tidak terlalu menekankan kepada pengalaman-pengalaman jauh di masa lampau yang mempengaruhi perilaku kita. Tidak menekankan bukan berarti menghapus secara keseluruhan, tetapi dia lebih berfokus kepada kejadian saat ini. Nah, dia juga mengabaikan beberapa hipotesa mengenai perilaku. Jadi kalau tidak salah beberapa pertemuan-pertemuan sebelum ini pernah menjelaskan mengenai salah satu tokoh yaitu Sigmund Freud tentang psikoanalisa. Di situ Sigmund Freud itu begitu menekankan bagaimana peran alam bawah sadar atau dorongan seks seperti Oedipus kompleks, Elektra kompleks itu mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, hal-hal seperti ini itu diabaikan atau di reject oleh dalam behavior modification. Nah, kemudian kita bisa melihat dari sejarah behavior modification. Jadi bagaimana sih asal mulanya behavioral modification ini? Pertama itu bermula dari Ivan Pavlov. Ivan Pavlov ini yang sangat terkenal dengan classical conditioning-nya. Nah, jadi kita itu memiliki jadi sebagai manusia itu atau hewan atau manusia itu ada beberapa stimulus yang kita itu secara otomatis refleks menunjukkan respon terhadap stimulus itu. Misalkan contohnya makanan ya. Kalau kita nggak perlu belajar kalau makanan itu, kalau ngelihat makanan kita jadi ngiler atau gimana, tapi itu adalah respon yang secara natural tuh kita emang udah punya gitu. Jadi ketika kita melihat makanan itu kan unconditioned stimulus gitu. Maka unconditioned respon kita adalah ya ngiler gitu lihat makanan. Sama ketika kita mendengar petir, badai atau sesuatu yang menakutkan, secara refleks respon kita itu ketakutan gitu. Nah, jadi di sini Ivan Pavlov ini meneliti
bagaimana ketika ia memberikan unconditional stimulus kepada anjing ya berupa makanan, dan anjing ini otomatis memiliki ya respon yang natural atau unconditioned respon gitu, dia ngiler ngelihat makanan itu. Kemudian Pavlov memberikan bel, bunyi bel. Nah kalau bunyi bel kan anjing itu nggak punya respon apa-apa dari bel itu gitu, jadi emangnya kenapa bel ini, dia nggak tahu bel ini untuk apa. Jadi tadinya before conditioning, sebelum melakukan classical conditioning yang nanti akan saya jelaskan, anjing itu memiliki respon ini. Ketika diberikan makanan dia biasa aja, dia ngiler, kemudian diberikan bel dia tidak ada respon. Nah kemudian Pavlov akhirnya menggabungkan antara bel dan makanan. Jadi setiap kali bel berbunyi, makanan diberikan, anjing kemudian menunjukkan unconditioned respon dia terhadap makanan gitu. Dia langsung ngiler lihat makanan. Begitu terus dilakukan secara terus-menerus hingga akhirnya ketika bel itu dibunyikan, anjing akhirnya ngiler kalau dengar bel. Mungkin kalau kejadian kita di sehari-hari itu, kalau anak kecil dengar lagu ini Konelo lagu es krim gitu kan, otomatis dia langsung yang ada di pikiran dia itu ice cream gitu, karena musik itu sering sekali disandingkan dengan ice cream. Nah ini mungkin bisa jadi salah satu contoh classical conditioning yang ada di sehari-hari. Nah, jadi apa kesimpulannya? Dari penelitian ini Pavlov menyimpulkan kalau ternyata refleks kita ini atau unconditioned respon kita ini ternyata bisa loh dikondisikan dengan neutral stimulus gitu. Stimulus yang tadinya kita biasa aja di situ gitu. Nah, ketika si neutral stimulus ini disandingkan terus-menerus dengan unconditioned stimulus yang tadi kalau kita lihat itu, jika disandingkan secara terus-menerus maka kita sebenarnya bisa refleks itu bisa diubah dari jadi condition stimulus ke conditioning respon. Itu adalah sejarahnya classical conditioning. Kemudian selanjutnya ada tokoh selanjutnya adalah Edward Thorndike. Thorndike ini beliau memiliki banyak sekali eksperimen. Salah satu eksperimen yang terkenal itu yaitu Thorndike cat box ya. Jadi dia menempatkan kucing di dalam satu kandang, kemudian kucing itu ia masukkan ke dalam kandang, dan ia mendesain kandang itu bagaimana caranya agar kucing itu sebenarnya dengan sendirinya bisa membuka kandang itu kalau menginjak tuas gitu, menginjak tuas gitu. Dan ketika kucing itu berhasil keluar, maka kucing itu akan mendapat makanan. Nah, jadi pertama-tama kucing itu kan ketika dimasukkan masih bingung gitu, masih mencari-cari, trial and error. Jadi dia mencoba-mencoba. Nah, semakin lama ketika kucing itu berhasil keluar dan mendapatkan makanan, kemudian kucing itu dimasukkan lagi, ternyata semakin cepat kucing itu menekan atau menginjak tuas. Nah, di sini Thorndike mengatakan, menyimpulkan ada namanya the law of effect. Jadi, gimana perilaku kita itu sebenarnya sangat bergantung pada konsekuensi, karena si kucing ini semakin cepat karena dia tahu gitu, apalagi kucing itu lapar ya, ketika kucing lapar dimasukkan, maka dia semakin cepat menginjak tuasnya karena dia tahu ketika dia menginjak tuas, maka dia akan keluar dan mendapatkan makanan. Jadi Thorndike menyimpulkan kalau kita memiliki kalau perilaku kita itu mendapatkan satu konsekuensi yang baik, konsekuensi yang menarik buat kita, maka kemungkinan besar perilaku kita itu akan menjadi kuat atau akan sangat berpotensi untuk terulang lagi di masa depan. Kemudian John B. Watson, selain Edward Ivan Pavlov, Edward Thorndike, ada tokoh selanjutnya adalah John B. Watson. John B. Watson ini dia memberikan pandangan behaviorist views ya. Dia mencetuskan kalau perilaku kita itu ya tergantung dengan rangsangan atau stimulus yang kita dapatkan dari luar, bukan alam bawah sadar. Ya lagi-lagi mungkin menyinggungnya ke Sigmund Freud lagi ya, terkait dengan alam bawah sadar ini. Nah, tokoh selanjutnya adalah B.F. Skinner. B.F. Skinner ini pun memiliki beberapa eksperimen juga, akan tetapi salah satu eksperimen yang terkenal juga adalah operant conditioning chamber. Jadi dia mirip-mirip dengan Thorndike. Beliau B.F. Skinner ini menempatkan tikus di dalam satu kandang juga. Akan tetapi setiap tikus menekan tuas, jadi di kandang itu didesain, nanti akan saya tunjukkan videonya, didesain bagaimana caranya agar ketika tikus itu menekan tuas, makanan itu keluar
keluar. Nah, ternyata makin lama tikus itu lebih sering menekan tuas gitu daripada sebelumnya gitu, karena tikus itu udah tahu kalau dia tekan yang dia dapatkan adalah makanan. Jadi Skinner ini dia menjelaskan perbedaan antara si correspondent conditioning atau classical conditioningnya si Pavlov ini dengan operant conditioning. Kalau classical conditioningnya Pavlov itu kan dia refleks kita terhadap sesuatu. Ketika sesuatu itu disandingkan dengan unconditioned stimulus, maka lama-lama kita respon kita pun akan terconditioningkan gitu. Nah, tapi B.F. Skinner melanjutkan menjelaskan perbedaannya. Ia mencetuskan namanya operant conditioning, di mana konsekuensi perilaku itu ya terjadi perilaku itu bergantung pada konsekuensinya gitu. Nah, ini nanti ada peran antara reward dan punishment juga nih di sini. Nah, jadi mirip-mirip dengan Edward Thorndike sebenarnya konsepnya B.F. Skinner ini. Nah, sejarah perkembangannya secara perjalanan behavior modification kita bisa melihat di sini. Pertama, jadi dari Skinner basic research on behavior principle yang tadinya dia masih mencoba-coba di hewan, eksperimen, kemudian akhirnya research-nya lanjut gitu ke manusia, mulai dari behavior modification, lanjut publikasi buku dan lain sebagainya, sampai masih berlanjut hingga sekarang gitu. Research dari behavior modification. Jadi behavior modification ini basicnya itu ya berdasarkan research ini dan eksperimen. Nah, beberapa areas of application ya, pengaplikasian behavior modification ini banyak ya. Pertama di developmental disabilities, mental illness, kemudian education and special education, rehabilitation, community psychology, clinical psychology, business, industry, human service, self-management juga bisa, child behavior management, prevention, sport performance, health-related behavior, dan gerontologi. Health-related behavior ini seperti apa? Misalkan salah satu contohnya misalkan obesitas gitu. Gimana caranya seseorang ini exercise lebih sering. Nah, itu bisa digunakan nih behavior modification. Nah, yang nanti strategi-strategi di behavior modification bisa kita gunakan. Atau developmental disabilities di anak autisme bisa kita gunakan. Mental illness, education and special education itu nanti secara spesifiknya akan dijelaskan di minggu-minggu selanjutnya. Nah, untuk untuk mengetahui tentang behavior modification, tentu hal yang paling penting itu adalah kita harus bisa mengamati perilaku dulu gitu. Jadi kita harus mengetahui dasar-dasar mengamati dan mencatat perilaku. Jadi untuk mengubah perilaku kan tadi ada dua ya, behavior modification ada dua, analyzing and modifying. Jadi kita harus mengetahui dulu bagaimana sih cara kita mengamati perilaku dan bagaimana cara kita merekam perilaku. Salah satu contoh di sini misalkan Teddy ini adalah seorang supervisor ya di sebuah pabrik. Kemudian ia merasa kalau perusahaannya ini punya masalah dengan pekerja yang datangnya tuh sering terlambat. Nah, apa yang Teddy lakukan? Pertama-tama Teddy mencatat waktu dulu nih kedatangan pekerja selama beberapa hari. Setelah hasil pencatatan waktu setelah ia berhasil mencatat semua beberapa kedatangan pekerja selama beberapa hari, ternyata memang menunjukkan adanya masalah. Ini pekerja-pekerja nggak disiplin nih dan sangat bermasalah lah di dalam perusahaan. Nah, akhirnya setelah mencatat semuanya, Teddy menyusun rencana modifikasi perilaku. Nah, setelah itu baru setelah menerapkan intervensinya, Teddy kemudian mencatat waktu kedatangan saat intervensi itu kira-kira bagaimana, dan waktu kedatangan setelah intervensi diterapkan kira-kira seperti apa gitu. Jadi dalam ketika apa yang Teddy lakukan ini adalah behavioral assessment. Behavioral assessment ini kita mengukur perilaku yang menjadi target untuk kita modifikasi atau ingin kita ubah. Misalkan kalau di sini Teddy mengukur perilaku keterlambatan, karena perilaku yang terlambat itu waktu
kedatangan pekerja ya. Karena perilaku terlambat itulah yang ingin Teddy ubah gitu. Nah, misalkan di dalam sehari-hari apa nih yang mau kita ubah? Misalkan katakanlah kalau kita lihat misalkan kalau kita bekerja di panti jompo, ada misalkan salah satu pasien kita yang sering banget mengeluh, kita bisa mengukur dan kita bisa melihat, nah berarti ini jadi satu target perilaku nih yang ingin kita ubah. Atau anak kecil, anak-anak kita di rumah kira-kira apa gitu. Jadi kita bisa mencatat dulu perilaku yang ingin kita ubah. Nah, behavioral assessment ini aspek yang sangat penting dalam modifikasi perilaku. Kenapa? Karena pertama ia memberikan informasi apakah intervensi ini sebenarnya kita perluin atau enggak. Jangan-jangan Teddy merasa seperti itu, akan tetapi ketika Teddy catat, kita diukur perilaku waktu kedatangan pekerjanya, ternyata semuanya disiplin. Memang sih ada yang telat 5 menit, tapi tidak terlalu bermasalah. Nah, ketika bermasalah, maka berarti Teddy harus mendesain namanya intervensi atau modifikasi perilaku untuk mengubah perilaku datang terlambat tadi. Kemudian yang kedua, memberikan informasi untuk memilih treatment terbaik yang bisa digunakan itu apa gitu. Yang ketiga, memberikan gambaran menentukan apakah perilaku itu berubah setelah treatment atau tidak berubah setelah treatment. Jadi misalkan kita ingin contoh simpelnya di dalam kehidupan sehari-hari, misalkan anak ini senang menghisap jari ya, menghisap jari di dalam playgroup gitu. Nah, kemudian ternyata dari behavioral assessment itu anak ini dia senang juga dibacakan buku dongeng. Kita bisa menggunakan reinforcement ini sebagai treatment. Ini mungkin terlalu jauh ya, tapi Oke, saya akan singkat aja. Jadi kenapa behavior assessment itu penting? Pada dasarnya 3 ini ya, dia memberikan informasi apakah intervensi itu kita perlukan atau tidak, dan sebenarnya memberikan informasi masih untuk memilih treatment terbaiknya sebenarnya untuk apa gitu, seperti apa untuk memodifikasi perilaku ini. Dia juga memberikan gambaran untuk menentukan apakah perilaku ini sebenarnya treatment yang digunakan ini bisa mengubah perilaku atau tidak gitu. Nah, jadi ada 2 macam behavioral assessment, direct assessment dan indirect assessment. Direct assessment itu, direct itu kan berarti langsung ya. Jadi seseorang itu mengamati dan mengukur perilaku itu secara langsung. Dia ada di tempat atau dia bisa mengamati melalui kamera atau video, yang pasti dia melihat langsung apa yang dilakukan seseorang gitu. Kalau indirect assessment, dia indirect itu kan secara tidak langsung. Jadi dia bisa melibatkan, dia bisa menggunakan wawancara, questionnaire, rating scale, atau misalkan mendapatkan informasi dari orang tua atau rekan kerja atau guru terhadap perilaku seseorang. Jadi bedanya direct, dia mengamati secara langsung, dan indirect secara tidak langsung. Nah, ada beberapa step penting dalam mengamati dan mengukur perilaku. Pertama, yang paling penting adalah kita harus mendefinisikan target behavior kita itu apa gitu. Kira-kira target perilaku yang ingin kita ubah itu apa gitu. Harus kita definisikan dengan jelas. Kemudian menentukan kira-kira apa saja perangkat-perangkat pendukung ya, hal-hal yang mendukung, hal-hal yang diperlukan untuk selama kita recording. Ketiga, kita harus memilih kira-kira metode kita merekam ini seperti apa gitu. Nanti akan dijelaskan secara detail. Yang keempat, kita harus memilih alat-alat apa yang kita gunakan dalam alat-alat ya, secara fisik apa yang kita gunakan selama kita mengukur perilaku. Nah, defining the target behavior itu, jadi kita harus mendefinisikan dulu perilaku sebelum kita amati dan kita rekam. Nah, jadi maksudnya apa? Kita nggak bisa kita bikin definisi perilaku. Definisi perilaku ini yang paling bagus adalah jika kalau kita ada beberapa orang ya, ada istilahnya namanya inter-observer agreement, nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Jadi perilaku yang baik itu ketika beberapa orang nih, ketika membaca perilaku tersebut, mereka memiliki gambaran yang sama. Contoh di sini misalkan tantruming ya, tantrum. Oh, anak ini tantrum. Kira-kira definisi perilaku tantrum itu apa maksudnya gitu. Oh, anak ini menangis, membuang-buang mainannya, atau misalkan memukul-mukul tembok. Nah, berarti definisi itu adalah definisi tantruming. Oh, belajar itu seperti apa? Misalkan dia baca buku, terus dia underlying
menggarisbawahi kalimat-kalimat di dalam buku, oh itu namanya studying. Jadi ketika pengamat mengamati, beberapa pengamat mengamati perilaku tersebut, mereka udah tahu, oh yang anak ini lakukan adalah belajar, oh yang anak ini lakukan adalah dia tantrum gitu, oh yang anak ini lakukan misalkan di sini ada contohnya menggigit jari, oh menggigit jari itu seperti apa gitu, jadi definisinya jelas di sini. Nah, kemudian logistik of recording. Ketika kita merekam, tentu yang beberapa aspek penting di dalam merekam itu pertama adalah pengamat. Kita membutuhkan seorang pengamat. Nah, seorang pengamat ini bisa juga langsung seorang profesional atau seorang behavior analis atau psikolog, atau bahkan bisa juga seorang pengamat juga seorang yang secara rutin berhubungan dengan klien, misalkan guru atau orang tua atau rekan-rekan kerja. Nah, akan tetapi pengamat-pengamat ini harus di-training dulu untuk bagaimana sih mengidentifikasikan perilaku-perilaku ini seperti apa, kayak kembali lagi ke definisi perilaku gitu. Jadi ketika dia menilai yang dia maksud dengan belajar itu apa, yang dia maksud dengan menggigit jari itu seperti menggigit jari itu seperti apa, dan lain sebagainya. Bisa juga pengamat itu adalah seseorang self monitoring ya. Self monitoring itu kan dia mengamati diri dia sendiri. Jadi pengamat itu ya orang yang memiliki target perilaku itu juga observation period. Jadi periode waktu kita selama mengamati. Jadi misalkan kita juga sebelum mengamati itu kita bisa melakukan indirect assessment dulu. Misalkan kita tanya-tanya dulu, kemungkinan periode-periode yang dia kira-kira muncul nih target-target perilaku ini kapan gitu. Misalkan kan kalau contoh Teddy tadi ya, supervisor dia ingin melihat perilaku kedatangan waktu kedatangan para pekerja, otomatis kan dia nggak bisa dong merekam di waktu kedatangan pas pulang atau siang hari pas lunch, kan jelas gitu dia mengukurnya ketika range waktu kedatangan gitu sama beberapa saat setelah kedatangan. Jadi kan itu kita harus menentukan dulu observational period kita itu apa. Kemudian kita harus juga bisa menentukan di mana sih kita harus mengamati. Bisa juga natural setting atau analog setting. Natural setting itu ya ketika misalkan Teddy ingin mengamati para pekerjanya, ya dia natural settingnya adalah pabrik itu gitu. Dia mengamatinya di pabrik, atau kita ingin mengamati anak-anak ya, anak-anak yang katakanlah anak SD gitu ya, natural setting mereka ya di sekolah, di rumah gitu, atau anak kecil ya natural setting mereka di daycare dan lain sebagainya. Nah, sementara analog setting itu ya bukan tempat-tempat yang natural gitu, tempat-tempat yang enggak biasa si yang klien atau yang memiliki, yang menimbulkan orang yang kita targetkan ini, yang kita ingin kita pantau ini, dia tidak biasa berada di sana gitu. Misalkan kayak para pekerja tadi, analog settingnya kan rumah sakit kan enggak gitu. Jadi itu analog setting itu latar belakang tempat yang mungkin ingin kita amati nih di tempat situ, tapi tempat itu bukan tempat yang biasanya orang-orang itu pergi gitu. Nah, kemudian ada structure and unstructured observation. Structure observation ya kita merencanakan satu aktivitas yang men-trigger target perilaku kita itu muncul, target perilaku yang ingin kita amati itu muncul. Atau unstructured observation ya kita mengamati aja, kita berjalan dengan apa adanya. Jadi hari itu kita langsung melihat gitu tanpa ada merencanakan aktivitas dan lain sebagainya untuk memunculkan target-target perilaku. Kemudian kita yang selanjutnya adalah memilih metode untuk merekam. Ada continuous recording. Continuous recording ini kita mengamati klien secara terus-menerus dan mencatat setiap kali target perilaku itu muncul gitu. Jadi misalkan kayak tadi saya kasih contoh Lisa menggigit jarinya sebanyak 50 kali. Ya, dalam satu hari itu kita amati kira-kira Lisa berapa kali, oh dia menggigit jari, kita hitung gitu. Kemudian percentage opportunities ini kita melihat, kita melaporkan hasilnya ya berdasarkan presentasi. Misalkan presentasi Lisa menggigit jari di hari ini berapa persen gitu, atau Lisa menggigit jari ketika siang hari berapa persen atau malam hari berapa persen. Mungkin seperti itulah kira-kira. Kemudian product recording ini ketika perilaku itu
melihat sesuatu. Jadi product recording ini kita mengamatinya langsung aja gitu. Jadi dia seperti dia indirect assessment ya. Misalkan kita mau lihat, kita mau lihat academic performance-nya seseorang, maka yang kita lihat itu ya dari nilai-nilai raportnya begitu. Interval recording kita mengamati berdasarkan interval waktu. Misalkan interval waktu selama 30 menit kira-kira anak ini muncul perilakunya seperti apa gitu, target perilaku yang muncul itu berapa atau bagaimana. Nah, time sample juga gitu. Jadi kita mengamati dan mencatat perilaku hanya pada sebagian perilaku aja. Jadi kita nggak mencatat satu interval itu misalkan, tapi time sampling misalkan di akhir interval itu kita merekam perilaku yang terjadi. Nah, choosing recording instrument, memilih alat-alat. Nah, biasanya ketika kita memilih alat-alat untuk merekam itu, biasanya yang sering sekali digunakan adalah kertas dan pensil. Jadi kertas dan pensil ini, kertas ini bisa berupa datasheet ya. Jadi kita bisa sudah ada tulisannya di sini, ada beberapa datanya, namanya apa, observernya siapa, definition of behavior recordingnya apa. Kemudian ada beberapa data yang ini sebenarnya menyesuaikan dengan apa yang ingin kita amati. Jadi data sheet ini sebenarnya membantu kita untuk mencatat perilaku yang muncul. Nah, instrumen lain selain data sheet atau kertas dan pensil ini bisa jadi stopwatch untuk mengukur waktunya, atau goal stroke, laptop, koin itu misalkan kita mengukur perilaku. Kita menempatkan beberapa koin di kantong kanan, dan jika perilaku itu muncul kita pindahkan ke kantong kiri, itu juga bisa. Barcode, potongan sobek kertas, bisa juga setiap kali kertas muncul kita pisahkan, ini perilaku ini muncul dengan potongan sobekan kertas gitu, dan pedometer juga lain sebagainya. Beberapa pertimbangan dalam observing dan recording behavior. Jadi ada istilah namanya reactivity. Jadi terkadang kita ketika mengamati seseorang, orang itu udah mulai menunjukkan nih sikapnya karena diamati. Jadi dia udah perilakunya tiba-tiba berubah aja gitu. Padahal belum ada treatment apa-apa gitu. Nah, reactivity ini bisa kita minimalisir dengan dua cara. Pertama, kita tidak memberitahukan kepada orang yang kita amati ini kalau kita sedang mengamati beliau, atau yang kedua kita membiasakan diri kehadiran kita dengan orang yang ingin kita amati ini sampai lama-lama orang ini terbiasa dengan kehadiran kita dan tidak terlalu menggubris kehadiran kita. Kemudian di situ perilaku yang biasanya natural muncul tuh akhirnya bisa muncul juga. Nah, inter-observer agreement ini yang tadi saya jelaskan berkaitan dengan definition behavior definition ya, definisi perilaku. Jadi inter-observer agreement ini adalah dua orang nih secara independen mengamati perilaku yang sama dan keduanya mencatat target perilaku tersebut. Jadi dicatat. Nah, jadi ketika setelah perilaku-perilaku itu dicatat, kemudian mereka bisa menggabungkan nih, menyamakan gitu. Oh, ternyata dari pencatatan-pencatatan ini misalkan sama gitu, dan hasilnya apa. Ini inter-observer agreement. Nah, setelah mengetahui tentang sejarah behavior modifikasi, apa itu modifikasi perilaku atau behavior modification, kemudian mengetahui bagaimana merekam dan mengamati dan merekam perilaku. Tinggal bagaimana kita membuat perilaku-perilaku yang kita rekam ini pada satu visualisasi yang menampilkan perilaku-perilaku yang direkam ini dengan visualisasi yang bisa kita baca gitu, bisa kita lihat pattern-nya seperti apa. Makanya dalam modifikasi perilaku kita juga perlu mengetahui bagaimana kita membuat graf dan menentukan apakah perilaku ini berubah atau tidak. Jadi grafik itu adalah grafik itu bisa digunakan untuk representasi visual dari terjadinya suatu perilaku dari waktu ke waktu ya. Nah, jadi biasanya di dalam behavior modification itu ada tahap baseline sama tahap treatment. Jadi kita melihat dulu nih anak ini seseorang ini sebelum diberikan treatment itu dia seperti apa, dan setelah diberikan treatment itu seperti apa, itu bisa kita lihat. Jadi setelah tadi kan kita juga melihat tadi cara recording dari datasheet itu, kita bahas tentang graf dulu. Jadi grafik itu seperti itu ya. Jadi representasi visual yang memudahkan kita untuk melihat perubahan perilaku dari waktu ke waktu.
Nah, ada beberapa komponen dalam graf yang kita ketahui, ada y-axis, x-axis, kemudian label y-axis itu apa, kemudian nomor-nomor pada y-axis dan x-axis itu seperti apa, kemudian data points-nya, phase line, dan phase labels. Jadi kita lihat di sini, ini maksudnya data point, ya axis dan x-axis kan dua ini ya, dua ini. Kemudian di sini ada data point-nya, seperti apa, ini namanya phase line, kemudian ada number, dan label. Label ini penting dong, karena kalau kita lihat, ini 5, 10, 15, 20 ini maksudnya apa? Oh ternyata maksudnya days. 1, 5, 10, 20 ini apa? Week. Oh jadi dia memantaunya setiap hari dan setiap minggu. Di sini baseline, berarti baseline ini maksudnya sebelum treatment diterapkan. Competing response ini setelah treatment diterapkan. Ini apa maksudnya? Oh ini dia melihat frekuensi dari menggigit bibir ya di dalam 5 hari itu seperti apa. Jadi dilihat perkembangannya. Nah, ini frekuensinya angka-angka, misalkan dia 25 kali menggigit, kemudian naik lagi ke 75. Oh, ternyata terlihat di saat setelah diterapkan treatment, ternyata perilakunya mulai menurun. Nah, di sini bisa kita lihat. Itu ada data point, labels, dan lain sebagainya. Ini komponen-komponen penting di dalam graf ya. Basic sih sebenarnya ini. Nah, selanjutnya kita lihat, nah bagaimana kita graphing behavioral data. Tadinya kan data kita kan susah ya kita lihat seperti ini. Jadi ini maksudnya apa gitu, terlalu rumit lah untuk kita pahami gitu. Akan tetapi ketika kita memvisualisasikannya dengan dalam bentuk grafik, maka ini sangat terlihat jelas gitu. Oh ternyata setelah treatment ini kan cigarette smoke rokok yang dikonsumsikan. Nah, rokok yang dikonsumsikan setelah treatment kan banyak nih. Oh, ternyata setelah treatment diberlakukan ternyata turun secara perlahan. Nah, kalau kita melihat seperti ini kan kita tidak terlalu bisa memvisualisasikan lah di kepala kita apakah perilaku ini berubah atau tidak, apakah treatment ini efektif atau tidak. Maka setelah kita melihat pindahkan dalam bentuk grafik, maka ini bisa terlihat jelas. Oh, sangat jelas nih ternyata treatment ini berpengaruh dan ada namanya penurunan secara bertahap di dalam konsumsi rokok gitu. Ini salah satu contoh grafik. Nah, selain membahas tentang grafik, kita juga harus ada beberapa research design yang digunakan di dalam behavioral modification. Jadi beberapa research design ini tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat functional relationship. Functional relationship ini apa? Functional relationship ini kita melihat apakah treatment kita ini dan target perilaku ini. Jadi apakah treatment kita ini berpengaruh dari atau berhasil merubah target perilaku yang ingin kita ubah gitu. Jadi functional relationship ini terjadi ketika target perilaku berubah setelah penerapan treatment. Jadi kalau kita lihat dalam contohnya ini, oh ini ada functional relationship karena sangat jelas oh perilakunya sudah berubah setelah penerapan treatment. Itu namanya functional relationship. Nah, jadi functional relationship itu sekali lagi terjadi ketika satu, target perilaku berubah, kedua, kalau proses itu direplikasi beberapa kali, maka dan tetap berubah, maka itu terjadi namanya functional relationship di antara treatment dan perilakunya. Jadi kalau cuma sekali mungkin di bagian dalam research itu kurang nggak bisa dikatakan ada functional relationship di sini. Jadi treatment itu harus direplikasi beberapa kali dulu biar kita bisa melihat oh ternyata treatment ini beneran bisa digunakan gitu. Jadi kalau hanya jadi sekali kita nggak tahu ada faktor-faktor apa yang mempengaruhi gitu. Tapi ketika sudah direplikasi beberapa kali dan ternyata masih bisa merubah perilaku, maka ada functional relationship terjadi di sini gitu. Nah, ada beberapa tipe research design, AB design. AB design ini tidak untuk penelitian, biasanya untuk applied behavioral psychology. Jadi kita melihat misalkan kita hanya menerapkan aja tapi bukan untuk desain. Jadi kita mau menerapkan ke kehidupan sehari-hari kayak self management, manajemen diri dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan AB design tapi bukan untuk penelitian. Ada AB design. AB design ini ini tahap baseline. Tahap baseline itu tahap belum diberikan intervensi ya,
diberikan treatment. Sementara B ini tahap di mana sudah diberikan treatment. Jadi pertama EB dulu, seperti EB pertama itu tidak dipantau perilakunya sebelum diberikan treatment, kemudian dipantau lagi perilakunya setelah diberikan treatment, kemudian dihilangkan lagi treatmentnya di tahap baseline lagi, kemudian diberikan lagi treatment. Nah, ketika treatment kedua ini bisa berhasil tetap merubah perilaku, maka adanya functional relationship di situ. Kemudian multiple baseline design. Multiple baseline design itu fase jadi biasanya kita sebenarnya ini sering terlihat ya. Misalkan peneliti itu meneliti satu perilaku di tempat-tempat yang berbeda. Contohnya kita melihat stereotypic behavior pada orang autisme di 3 tempat yang berbeda, 3 tempat natural setting yang sering dia jumpai, misalkan di tempat kerjanya, kemudian kita melihat di tempat dia makan siang atau bergabung dengan komunitasnya, kemudian di rumahnya gitu. Kita jadi bisa memilih itu berdasarkan tempat ya. Jadi itu salah satu contoh multiple baseline design. Nah, multiple baseline design ini ada 3 ya. Ada pertama, jadi kita meneliti 2 atau lebih perilaku atau subjek atau tempat gitu. Jadi tidak hanya satu perilaku di tempat yang berbeda atau satu target perilaku diterapkan treatmentnya ke orang-orang yang berbeda. Jadi kalau kita langsung aja di sini ke contohnya multiple baseline across behavior ini, kita melihat treatment berbeda-beda di 2 atau lebih perilaku. Misalkan kita melihat beberapa treatment di perilaku yang berbeda, misalkan perilaku A dan perilaku B gitu. Misalkan perilaku apa ya contohnya ya. Jadi kita bisa melihat gitu anak ini misalkan perilaku menggigit jari dan perilaku apa ya? Pokoknya ada 2 perilaku lah di sini. Jadi kita bisa melihat treatment ini bisa digunakan nggak di perilaku A dan perilaku B, kira-kira berubah nggak. Nah, kalau berdasarkan subjek, kita bisa melihat treatment yang digunakan di perilaku A pada subjek A, subjek B, dan subjek C. Misalkan kita bisa melihat di 3 orang anak, treatment ini digunakan di beberapa anak lah, misalkan Linda, Teddy, dan lain sebagainya gitu. Jadi kita berdasarkan yang banyak itu adalah subjeknya gitu atau kliennya. Nah, kalau cross setting kayak tadi saya kasih contoh gitu berdasarkan tempat-tempatnya. Nah, alternating treatment design ini desain di mana baseline dan treatment digunakan secara bergantian dengan cepat. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya, dan changing criterion design. Jadi kalau ABA design ini seperti yang tadi sudah saya digunakan, dia hanya ada 2, hanya ada tahap baseline dan treatment, tidak cocok digunakan untuk research, tapi bisa digunakan untuk yang non-research situation, kayak misalkan program self-management, dan lain sebagainya. Dan ABA reversal design itu, ABA reversal design, baseline, treatment, baseline, treatment, atau bisa juga baseline, treatmentnya tidak terlalu berdampak, tapi ketika dipakai treatment C ternyata berdampak, maka dikembalikan lagi ke tahap baseline dan dipakein lagi treatment yang berdampak. Ini bisa jadi salah satu contoh desainnya. Atau multiple base design itu sudah dijelaskan, dan alternating treatment design. Alternating treatment design ini kita bisa melihat dari di sini ya. Misalkan kita melihat frequency of aggressive behavior dari seorang anak ketika diberikan anak yang A ini kita pada siang hari dan pada pagi hari dan pada malam hari. Kita lihat behaviornya ketika dia diberikan kartun-kartun yang agak-agak agresif, kira-kira dia menunjukkan nggak violence, aggressive behavior dia meningkat nggak? Atau kita melihat lagi ketika dia tidak diberikan kartun, tapi ini dipantau dalam waktu 1 hari gitu. Hari ini dipantau. Nah, jadi kita bisa melihat gitu. Jadi maksudnya di sini ada dua hal yang diteliti secara bersamaan. Nah, dan kemudian dibandingkan seperti itu. Kalau changing criterion design itu misalkan ini gitu. Jadi kriterianya makin diubah. Jadi perilaku itu semakin mengikuti kriterianya. Ini caffeine intake. Contohnya
di hari pertama kita memberikan, ini kan tahap baseline, oh kafein intake-nya segini, kemudian kita memberikan treatment mungkin berdasar untuk mengurangi kafein intake ya. Kafein intake itu bisa dari kopi gitu, minum kopi gitu. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat kriterianya kita turunkan, ternyata berhasil. Kemudian kafein intake-nya misalkan kita turunkan lagi nih di 800, kita turunkan kriterianya, kemudian di angka 700 begitu terus. Misalkan kafeinnya tadinya boleh minum misalkan berapa gelas gitu, kemudian kita turunkan lagi nih, kurangin lagi berapa gelas lagi, kurangin lagi, dan kita melihat perilakunya itu. Nah, setelah mengetahui research design, ini agak segar dikit. Nah, kita membahas mengenai reinforcement. Reinforcement ini adalah hal yang penting ya. Reinforcement itu proses di mana perilaku ini diperkuat oleh konsekuensi yang secara langsung mengikuti perilaku tersebut. Misalkan kalau kita lihat contoh Thorndike tadi tuh, kucing ketika berhasil keluar dari kandang, dia mendapatkan reinforcement berupa makanan. Jadi perilaku ini diperkuat oleh konsekuensi yang kita dapatkan, atau gimana ya? Misalkan kita berhasil mendapatkan nilai A di dalam mata kuliah, di dalam satu ulangan gitu, biasanya dulu waktu SD gitu, kita berhasil nih dapat A nih di nilai ujian matematikanya. Oh, akhirnya kita dikasih reinforcement gitu, akhirnya dikasih sama orang tua, misalkan uang jajannya jadi ditambahin, atau mungkin dibawa jalan-jalan, atau dipuji gitu. Itu adalah konsekuensi-konsekuensi yang kita dapetin, yang akhirnya kedepannya kita makin semangat, perilaku kita makin diperkuat. Nah, itu adalah konsep reinforcement. Jadi sejarah reinforcement, kalau kita bicara soal Pavlov, dia kan bicaranya soal pairing nih antara unconditioned stimulus sama unconditioned stimulus sama neutral stimulus ya. Nah, kemudian akhirnya jadi conditioned stimulus. Itu kan berbicara tentang refleks, tapi ketika kita bicara soal reinforcement, maka kita bicara tentang Thorndike dan Thorndike dan Skinner. Oke, fotonya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini contoh But how is a new skill learned? That was a question which began to fascinate Thorndike. To answer it, he built some ingenious puzzle boxes from which cats could only escape by operating latches. And then you go. Jadi kalau kita lihat ini kucingnya, ini penelitian Thorndike yang cat box. But how is a new skill learned? That was a question which began to fascinate Thorndike. To answer it, he built some ingenious puzzle boxes from which cats could only escape by operating latches. And then you go. The cat appears to be very clever in engineering its escape, solving the problem with a deftly placed paw and a push of its nose. Jadi kalau kita lihat pertama dia masih trial and error nih. Akhirnya kucingnya berhasil keluar. Nah, kemudian Skinner akhirnya kan dia meneliti. Nah, setelah dia keluar ini, but Thorndike didn't believe that an animal, even a clever cat, understands the consequences of its behavior. When he placed a cat in the puzzle box for the first time, Thorndike was unable to see any evidence of flashes of insight. The successful actions appeared first by chance. He proved that the apparent cleverness arose by trial and error, and used graphs to measure the rate of learning. A well-practiced cat quickly recalls the actions that help it escape to its reward of food. If an action brings a reward, Thorndike believed that that action becomes stamped into the mind.
In his thesis, he explained further his ideas about learning, that behavior changes because of its consequences. He called this his law of effect, which... Oke, jadi berhubung karena waktu, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah penelitian yang tadi saya jelaskan mengenai Thorndike Cat Box. Jadi dia melihat nih kucing pertama yang tadinya dia trial and error gitu, kemudian dia berhasil membuka tuasnya, kemudian mendapatkan makanan. Nah, itu ternyata ketika ditempatkan lagi lebih cepat membuka tuasnya gitu, karena dia sudah mengetahui gitu ketika dia berhasil membuka tuas, maka konsekuensi yang dia dapatkan apa? Ada berarti ketika konsekuensi itu menarik menyenangkan buat dia, maka ada potensi perilaku itu akan muncul lagi di kemudian hari. Ini juga operant conditioning chamber. Operant conditioning chamber ini penelitian yang dilakukan oleh Skinner. Jadi di sini posisinya tikus ditempatkan dalam satu kandang juga. Kemudian jika kucing ini menekan tuas, maka akan langsung secara otomatis keluar makanan. Nah, ketika perilaku menekan tuas ini ternyata di reinforcement ya, diberikan konsekuensi yang menarik yaitu makanan, dan kedepannya next time tikus ini lebih sering menekan tuas gitu, karena dia mengetahui konsekuensi yang dia dapatkan setelah menekan tuas ini adalah makanan gitu, dan makanan merupakan reinforcement gitu, konsekuensi yang sangat menggiurkan lah buat hewan pada dasarnya ya, tikus. Nah, kalau kita bisa melihat videonya di sini. Jadi ini tikus lancar banget menekan tuas, kemudian makan. Kira-kira seperti itu gitu. Nah, sebenarnya apa sih prinsip apa yang dilakukan, eksperimen yang dilakukan Thorndike dan Skinner ini merupakan, mohon maaf ini saya salah fotonya ya, ini bukan Skinner, ini bukan Skinner, tapi pada intinya adalah apa yang dilakukan Thorndike dan Skinner ini adalah merupakan satu memberikan ilustrasi mengenai prinsip-prinsip mengenai reinforcement gitu, bahwa ketika perilaku kita itu diberikan konsekuensi yang menyenangkan, maka perilaku itu akan cenderung terulang di kemudian hari. Jadi misalkan anak kecil nih, kalau dia sholat yang biasanya jangan ibadah gitu, misalkan anak kecil ketika dia mendapatkan nilai yang bagus gitu, kemudian ibunya secara konsisten setelah mendapatkan nilai diberikan dia misalkan hadiah yang kira-kira bisa memperkuat perilaku dia, maka dia akan termotivasi ke depannya untuk mendapatkan nilai yang bagus gitu. Jadi itu pada kesimpulannya seperti itu. Jadi 3 ciri-ciri penting reinforcement itu, pertama munculnya suatu perilaku. Jadi perilaku ini harus muncul dulu. Nah, ketika perilaku ini muncul, maka konsekuensi itu langsung diberikan setelah perilaku itu muncul. Jadi, kalau misalkan kita ingin menguatkan perilaku anak ini belajarnya rajin gitu, misalkan ya dia harus belajar dulu, baru kita kasih reinforcement-nya. Nah, dan konsekuensi untuk menguatkan perilaku tersebut gitu. Jadi, setelah perilaku tersebut akan muncul lagi di masa depan. Jadi, 3 ciri-ciri reinforcement ini adalah munculnya suatu perilaku, konsekuensi ada setelah perilaku itu muncul, dan konsekuensi tersebut memperkuat perilaku tersebut. Jadi ada beberapa tipe reinforcement, ada positive reinforcement dan negative reinforcement. Positive reinforcement itu, jadi kalau kita bicara tentang reinforcement itu adalah konsekuensi yang memperkuat. Jadi kata kuncinya adalah menguatkan perilaku. Jadi perilaku apa yang ingin kita perkuat? Positif itu memberikan dan negatif itu mengurangi. Jadi kalau kita bicara tentang positive reinforcement, maka kita memberikan stimulus yang menyenangkan, apapun itu stimulus-stimulus yang menyenangkan untuk menaikkan perilaku ini atau memperkuat perilaku yang kita senangi. Negative reinforcement, kita mengurangi stimulus yang tidak menyenangkan untuk meningkatkan untuk memperkuat perilaku. Misalkan stimulus yang tidak menyenangkan itu banyak ya, misalkan anak ini misalkan salah satu contohnya apa ya, kalau negative reinforcement itu misalkan dia tahu kalau dia diomelin itu kan stimulus yang tidak menyenangkan gitu. Jadi ketika dia nonton TV
atau dia melakukan sesuatu dan dia mendapatkan stimulus yang tidak menyenangkan berupa misalkan ditegur atau dimarahi, maka negative reinforcement ketika dia melakukan sesuatu yang menyenangkan, maka negative reinforcement ini tidak ia dapatkan gitu. Jadi dia tahu kalau ketika dia melakukan ini insya Allah dia nggak diomelin gitu. Jadi itu konsep dari negative reinforcement. Nah, PERMARK principle ini yang sering terjadi ini sedikit lagi. Mohon izin ya mengingatkan untuk materi dikit lagi ya. Baik, silahkan. PERMARK principle ini kita tuh biasanya oke, saya langsung sikat ke contoh aja. PERMARK principle ini sering kita lihat di dalam kelas ya. Misalkan kita di dalam kelas nih ngerjain tugas komputer. Biasanya kan kita bilang, guru itu sering bilang, ayo kalian kalau selesaiin tugas Excel-nya nanti boleh main game loh pakai komputer sekolah gitu. Nah, kita mengetahui bahwa high probability behavior atau aktivitas yang murid-murid senang ini ya main game gitu dengan komputer gitu. Dan aktivitas yang murid-murid senangin itu ya ngerjain tugas gitu. Nah, jadi aktivitas yang disenangi ini bisa kita gunakan sebagai reinforcement untuk mereka mengerjakan aktivitas yang tidak mereka senangi. Atau misalkan anak-anak yang malas makan, ayo makan gitu. Habis makan bisa main HP loh gitu. Itu bisa, tapi mungkin jangan main HP ya. Atau habis makan kita main puzzle loh gitu. Nah, ini aktivitas ini namanya PERMARK principle. Jadi kita berusaha agar anak ini melakukan hal yang tidak terlalu dia sukai, sebagai konsekuensinya dia bisa melakukan aktivitas yang dia senangi. Social reinforcement, social reinforcement. Jadi reinforcement itu bisa otomatis, bisa berupa misalkan kita kasih barang kayak misalkan uang, voucher. Sampai ngebut ngomongnya. Nggak apa-apa, tenang. Sedikit lagi, social reinforcement bisa juga. Jadi reinforcement itu bisa berupa sosial, bisa juga senyum, perhatian, pelukan. Jadi misalkan kita juga nggak selamanya kita harus memberikan reinforcement kepada anak berupa dikasih uang, dikasih voucher, soalnya ini konsekuensi nih biar dia bisa ini. Tapi bisa juga kita memberikan dengan social reinforcement, bisa juga dengan senyuman, perhatian dan pelukan. Ini mungkin bisa di skip. Nah, ini yang paling penting. Faktor-faktor yang mempengaruhi effectiveness, bagaimana agar reinforcement yang kita gunakan itu efektif gitu ya. Mungkin sebagai orang tua ingin mendidik anaknya menggunakan reinforcement. Nah, yang paling penting yang harus ditanamkan itu adalah immediacy. Immediacy ini adalah ketika misalkan anak ini udah dapat nilai bagus, tapi kita kasih reinforcementnya lama gitu. Jangan gitu. Kalau bisa, jika perilaku anak yang kita senangi ini muncul, kalau bisa konsekuensi dia dapatkan setelah perilaku itu muncul dengan cepat gitu. Kemudian reward ini atau reinforcement ini harus secara konsisten, diberikan secara konsisten. Kemudian reinforcement ini harus memotivasi anak itu gitu. Kalau anak ini nggak tertarik, misalkan ini karena orang tuanya alim banget gitu, kamu kalau belajar nanti kamu hafal, ayah suruh hafal deh juz 30 gitu kan. Nah, kan dia pusing lagi, udah belajar disuruh ngafalin. Nah, itu kan dia tidak memotivasi gitu. Jadi kalau bisa reinforcement itu adalah sesuatu yang memotivasi seseorang untuk melakukan hal tersebut. Dan individual difference, setiap anak atau setiap orang memiliki sangat kompleks ya, manusia itu kompleks dan memiliki karakter yang berbeda-beda, maka reinforcement yang digunakan pun harusnya berbeda-beda dan harus dikonfirmasi gitu, ini betul-betul bisa memotivasi dia atau enggak. Dan magnitude itu jumlah atau banyaknya konsekuensi yang didapatkan. Misalkan kamu nanti ibu kasih misalkan kita mau reinforcementnya pakai apa, pakai misalkan permen, tapi permennya cuma secuil banget, itu kan dia jadinya nggak terlalu tertarik. Tapi kalau kita kasih dengan amount yang cukup atau amount yang banyak, itu bisa jadi dia tertarik. Schedule ini bisa dilewatkan. Islamic perspective. Nah, ini terakhir Bu, Islamic perspective itu di sini memang dalam Islam itu kita melihat bahwa Islam itu juga melihat pengaruh lingkungan terhadap perilaku manusia. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, meskipun Islam itu mengatakan bahwa fitrahnya manusia itu dalam keadaan suci, akan tetapi orang tuanya membuat dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Jadi kalau kita bicara soal nature versus nurture, di peran lingkungan di dalam behavior perspektif behaviorism ini atau behavior modification ini kan dia sangat menekankan ada peran lingkungan. Dan memang di dalam Islam pun mengconsider bahwa lingkungan itu mempengaruhi seseorang.
Jadi di sini juga ada hadis Rasulullah bersabda, jika seorang yang duduk berteman dengan orang yang saleh dan orang yang buruk bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Jika pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu, engkau bisa membeli minyak wangi darinya atau minimal engkau mendapatkan baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan dan pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapatkan baunya yang tidak sedap. Dan Allah juga di sini juga di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Jadi memberikan gambaran bahwa walaupun kita pun harus kita perlu melakukan beberapa usaha untuk mengubah perilaku kita dari yang untuk mendapatkan, jika kita menginginkan kondisi yang lebih baik, reward dan punishment dalam pandangan Islam. Jadi menurut saya ini ya, mungkin bisa kita diskusikan, kira-kira bisa jadi saya keliru, mungkin bisa. Jadi selain konsep ini terakhir, 2 slide terakhir, selain konsep ada penjelasan pahala dan dosa, surga dan neraka. Jadi penerapan reward dan punishment ini sebenarnya secara langsung Rasulullah terapkan. Jadi punishment itu Rasulullah memberikan hukuman sebenarnya kepada sahabatnya yang tidak mengikuti perang, dan hukuman itu jadi nggak hanya konsep dosa, konsep neraka, tapi hukuman itu ternyata tetap diterapkan dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun menggunakan social enforcement seperti panggilan kesayangan, julukan, dan pujian-pujian. Ya, beberapa sahabat-sahabat Rasulullah mendapatkan pujian-pujian yang mungkin sangat Masya Allah gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada Khalid bin Walid, pedang Allah, dan sebenarnya banyak kisah-kisah di mana Rasulullah memuji perilaku-perilaku sahabatnya setelah perilaku tersebut tampak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum Mbak Nazla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Luar biasa Mbak Nazlan ya. Sampai ya luar biasa penjelasannya, iya, sampai ngos-ngosan. Minum dulu, tarik nafas Nazla. Ya, luar biasa. Saya sih sangat appreciate bahwa Nazla ini memberikan materi dengan begitu lengkap, ya, detail, dan menjelaskan dengan baik apa itu behavior modification, dan bahkan juga menjelaskan tentang bagaimana kaitannya di dalam Islam, dan bahwa Islam itu prinsip behavior modification dalam Islam itu sudah ada gitu. Bahkan mungkin kalau kita baca Al-Ghazali sebenarnya reward dan punishment itu awalnya dari Al-Ghazali gitu ya. Padahal gitu ya, baru kemudian diambil oleh Barat dalam konsep behavior modification. Oke. Iya, ini cukup banyak ya, 14.000 penonton kita, ya, luar biasa. Ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Ya, kita sehingga bisa kita diskusi sama-sama nih, sampai siapa nih saudaranya Nazla datang tadi, mana? Udah keluar lagi ya. Namanya belakangnya Kasuba ya. Nah, Nur Suriah Kasuba nih. Ibunya apa kakaknya nih? Ada sepupu, kebetulan psikolog. Oh, sepupu. Oke, luar biasa. Psikolog di mana nih mbaknya nih? Sebelum ini beliau mungkin ada nggak ya tuh orang? Ada nih, cuman nggak tahu nih. Kembang putih nih. Sebelum ini tadinya ambil psikologi Yarsi, Bu. Mungkin insya Allah ingin juga bergabung. Oke, psikolog. Oke. Diskusi nih ya, kita gimana? Apa yang mau ditanyakan atau kita diskusikan bersama? Sepakat nggak nih teman-teman ya dengan bahwa di dalam Islam ada konsep-konsep yang sebenarnya memodifikasi perilaku kita. Silakan. Ada Mbak tadi Galaxy A20 keluar lagi ya. Ya, ada Mbak Nova, Mbak Latifah, Mbak Rohimah, Mbak Erza, ya, Mas Joko, Mas Zamroni, Mbak Nurul Mustafidah, Mbak Rifa, Mbak Anggun, Mbak Kanti, dan sepupunya Nur Suriah. Silakan, ada komen, pertanyaan tentang diskusi Nazla. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan. Biasanya diketik di ruang chatting atau bisa langsung menanyakan ya Bu. Ya. Sambil menunggu. Silakan dituliskan. Sambil menunggu ini. Kalau enggak saya nanya nih. Silakan Mbak Dewi. Ini ada yang mau nanya mungkin? Bukan tamu kita Mbak Nova bisa tampil nggak nih Mbak Nova Rasdiana? Silakan Mbak Nova.
karena beliau dari Gramata Publishing. Tapi kalau tidak bisa tidak apa, mungkin sedang bekerja gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa hadir ya Mbak Nova. Ya, assalamualaikum. Tapi maaf saya nggak bisa tampil. Ya nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Kangen nih, udah berapa lama nih Mbak Nova nggak hadir ya? Iya, saya udah lagi apa namanya nih? Mungkin kita harus berpacu ya, karena setelah tahun lalu agak vakum, ini kegiatan kita harus mulai berpacu lagi. Jadi saya mohon maaf bagi-bagi waktu, tapi saya tetap apa ya, ikut memantau ya acara ini. Saya senang sekali nih karena banyak keilmuan, banyak keilmuan yang bisa saya. Ada harga spesial ya buku-buku di Gramata untuk peserta ngaji online hari ini. Dapat diskon berapa Mbak Nova kalau beli buku di sana? Ada. Kalau beli bukunya itu bisa diskon 20%. Kalau yang apa namanya, yang ada apa namanya hadiah, nah itu dikasih free. Dikasih free dan yang bisa nanti, membeli ya. Dewi yang bisa membeli ya, jadi silakan. Ada buku anak dan insya Allah itu misalnya Gramata kan menginginkan adanya selalu pengetahuan-pengetahuan baru yang untuk anak. Misalnya kita ada buku terjemahan tentang icebreaker snow, jadi kapal pemecah es dari Finlandia, kan sesuatu yang mungkin perlu anak-anak ketahui bahwa di belahan dunia lain itu ada ini ada itu. Ada buku tentang hukum, ada buku tentang bank syariah, kemudian ada psikologi, ada nggak psikologi? Psikologi ada. Masih kurang. Harusnya memang udah waktunya menulis. Ayo deh, saya mengundang nih. Mengundang dan mengandung nih. Iya, banyak sekali nih isu-isu yang apa namanya menjadi problem kita ya, yang harus bisa dilihat dari sisi psikologi. Misalnya aja yang terkini, misalnya dengan radikalisme itu, kenapa bagaimana milenial harusnya bersikap lah seperti apa gitu. Salah satunya yang kita concern dengan kondisi-kondisi terakhir ya, anak-anak muda kok sudah yang up to date ya. Begitu. Oke, Mbak Nova, terima kasih banyak. Saya mengundang. Mudah-mudahan sehat terus nih Mbak Nova ya. Amin, udah nggak ketemu-ketemuan ya. Baik, terima kasih Mbak Nova. Bapak Ibu silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Karena waktu juga sudah jam 5:05 ya Bu Dini. Biasanya kalau tidak ada pertanyaan masuk ke kuis. Oke, saya mungkin masih mengundang ya penonton di sini, ada yang mau bertanya atau tidak? Kalau enggak mungkin saya jangan-jangan psikolog semua nih pesertanya, jadi udah ngerti ya. Mbak Nazla langsung dapat nilai A nih presentasi. Silakan. Ya, mungkin Nazla mungkin bisa bisa jadi penulis nih ya buat buku-buku di Gramata ya sama Mbak Nova ya. Karena tulisannya cukup lengkap. Oke. Nah, menurut Nazla, ya Mbak Nova? Ya, karena sangat tertarik ya mengenai behavior reinforcement ini. Jadi ketika kita memang secara mendasar kalau memang bisa membentuk mulai dari anak itu kan akan jadi bagus ya. Tapi kenyataannya pembentukan kita kan nurture ya istilahnya ya. Itu kan berbeda-beda sehingga mungkin ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang cocok dan tidak cocok ketika mereka masuk di organisasi. Nah, karena saya juga mengelola perusahaan, ini kan mau nggak mau saya berusaha secara individual memahami karakter. Tapi kan karakter ini kepengen ada satu hal yang kita bisa tarik sehingga bisa membuat organisasi itu berjalan lebih smooth, kemudian lebih produktif. Nah, kadang-kadang ini yang sangat sulit ya. Jadi kira-kira apakah kita bisa merubah? Kalau saya pikir-pikir kan susah merubah karakter. Baik, makasih. Oke. Nazla mungkin bisa dibedakan antara karakter sama behavior gimana satu ya. Kedua, bagaimana sih penerapan behavior modification untuk dunia kerja gitu ya di perusahaan. Silakan Nazla. Ini nih nggak enak Bu. Apa Bu Dini yang lebih pas menjawab? Latihan. Silakan Nazla.
Jadi kalau penerapan behavior modification di dalam dunia kerja itu mungkin sebenarnya mohon izin Bu Dini, mohon izin dikoreksi juga. Sebenarnya behavior modification yang saya jelaskan ini masih sangat dasar ya. Maksudnya masih prinsip-prinsip yang mungkin penjelasannya itu masih sangat umum, ibarat kata masih covernya. Sebenarnya penerapan behavior modification itu kan sangat banyak bentuknya ya. Misalkan ada DRO, ada shaping ya Bu Dewi ya. Jadi maksudnya begitu banyak cara-cara bisa strategi yang nanti kita lihat berdasarkan kasusnya gitu. Kira-kira ini yang pas diterapkan itu seperti apa. Misalkan kan kalau tadi dicontohkan, kalau kita lihat misalkan pegawai yang terlambat, kalau yang tadi di-assess dulu pertama, kira-kira perilaku terlambat dia ini bermasalah atau tidak. Jadi kita measure, kita ukur dulu perilaku dia. Jadi kan perilaku itu kan seperti yang sudah dijelaskan ada dimensi-dimensi yang bisa kita ukur ya. Jadi kita ukur dulu. Nah kalau memang perilaku ini bermasalah, baru kita lihat intervensinya ingin kita lakukan apa. Misalkan kalau saya kasih contoh sih kayak intervensi yang kita lakukan, salah satu contohnya misalkan kita ingin menghilangkan perilaku bermasalah ini. Kalau kita ingin menghilangkan perilaku bermasalah ini, bisa juga nih kalau basicnya ya, ketika perilaku bermasalah dia hilang, misalkan dia sudah tidak terlambat, kita kasih reinforcement-nya ketika dia tidak terlambat gitu. Bisa, kalau itu sih gambaran saya ya, Bu. Atau kalau misalkan kita melihat ada nih perilaku itu misalkan kita lihat differential of other behavior ya Bu ya. Maksudnya kita bisa melihat, kita bisa mereinforce satu perilaku ketika perilaku itu tidak muncul, perilaku bermasalah itu tidak muncul. Nah bisa juga, ada juga kasusnya ketika, oh tadinya kok dia perilakunya ada yang bagus nih, saya suka nih performance dia bagus, kok makin kesini performance dia jadi jelek gitu misalkan. Oh tadinya misalkan dia pas datang kok makin kesini kok dia kerjaannya ngeluh, tiba-tiba suka nolak. Nah, ini kira-kira apa? Kita bisa mengukur dan melihat kira-kira apa sih sebenarnya yang menyebabkan dia suka ngeluh. Bisa jadi jangan-jangan kita mereinforce tanpa sengaja perilaku dia suka mengeluh. Misalkan pas dia ngeluh, oh ini susah gini-gini, oh ya udah kamu gak usah kerjain gitu. Nah itu kan bisa disebut, bisa dijadikan itu reinforcement juga ya. Kita memberikan, atau misalnya kita memberikan negative reinforcement ya, kita menghilangkan stimulus negatif dia gitu. Dia nggak mau ngerjain ini, jadi udah kita tarik. Nah ternyata setelah kita mengetahui itu, oh ternyata nggak tanpa sengaja kita memperkuat nih perilaku yang ini. Nah, maka kita bisa melakukan cara-cara untuk mengurangi perilaku dia yang suka mengeluh. Atau bisa juga tanpa sengaja kita memberi perhatian yang lebih. Kita berikan positive reinforcement ketika dia mengeluh. Kita kayak, oh kita malah bercandain gitu, malah bikin senang dia. Nah, ini kita gunakan extension bisa. Kita menghilangkan reinforcement ini, kemudian kita berikan reinforcement ketika dia memuji perilaku yang tadi kita senangi tadi tuh. Nah, jadi reinforcement tidak kita berikan di perilaku bermasalah, tapi kita berikan di perilaku memuji. Ini agak rumit ya Bu saya menjelaskannya, tapi kurang lebih seperti itu gitu. Sudah betul. Ya, sudah betul Nazra. Luar biasa. Ya, jadi mereward perilaku yang diharapkan dan tidak reward atau bahkan ya kalau di di perusahaan mungkin namanya appraisal ya atau kompensasi and benefit misalnya kalau yang sifatnya material gitu ya, tapi juga bagaimana seorang atasan jadi coach yang melakukan behavior modification terhadap pegawainya. Ya menarik ya Bu Nova ya, jadi mungkin ya kira-kira jadi buku ya. Ayo dong tulis. Oke. Jangan Terima lagi kasih, saya Bu Nova. ya Mbak Nova. Ya ini sangat real. Iya. Saya udah 5 tahun ya belum jadi-jadi nih bukunya, gimana? Aduh. Memalukan Belum jadi. Baik. Kasih tema aja kalau itu terlalu jelimet. Kadang-kadang iya. memang begitu ya Bu. Kita tanpa sengaja memberikan reinforcement ke perilaku yang sebenarnya bermasalah gitu. Jadi kadang-kadangnya ini anak misalkan mencak kita selalu membelikan dia sesuatu. Nah, ternyata dia memberontak, dia akan mendapatkan
mendapatkan mainan. Jadi itu tanpa sengaja kita ternyata memberikan positive reinforcement. Nah, kadang kita nggak sadar Oke, terima kasih, luar biasa ya. Jadi sangat bisa diaplikasikan ya behavior modification, dan sebenarnya sudah terjadi ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kemudian bagaimana kita membuat perilaku menjadi lebih baik ya, buat remaja, buat anak-anak, buat orang tua ya, buat ibu-ibu juga ya, mungkin ya yang kebanyakan nonton drakor gitu, mungkin ya kita perlu behavior modification gitu ya. Oke, ya, sungguh menarik bahasan hari ini, namun waktu juga yang membatasi kita ya. Terima kasih Nazla, nanti akan diteruskan ya dengan topik-topik lainnya dari teman-teman Nazla, betul Nazla? Ya, dengan topik-topik berikutnya yang lebih menarik lagi. Kalau bisa bikin buku bareng nih teman-temannya ya. Ya, yuk. Ya, oke. Ya, terima kasih buat kehadirannya semua hari ini ya, karena waktu batasi dan lagi subuh maghrib ya. Terima kasih Bu Nova dan teman-teman semua. Ya, saya undur diri sebagai moderator karena mungkin ada hal-hal lain yang akan disampaikan oleh Mbak Dewi. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bertambah ilmu kita, bermanfaat ilmunya, dan juga mendapat pahala buat yang sharing ilmunya gitu ya, Nazla. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini. Wah, seru ya. Alhamdulillah hari ini ada Bu Dini. Karena Prof. Reni sedang keluar kota, Bu Dini mengisi menjadi moderator. Mudah-mudahan nggak kapok ya Bu Dini ya, bisa hadir kembali. Baik Bapak Ibu, sebetulnya kita masih ada waktu buat kuis, tapi Mbak Nazla izin ke belakang nih ya, mungkin ke belakang dulu sebentar ya. Sambil menunggu Mbak Nazla, mungkin Bu Dini mau memberikan satu pertanyaan terkait materi Bu Dini. Nanti hadiahnya dari sponsor kita. Pertanyaan yang gampang dan jawabannya gampang. Siap-siap yang Bapak gampang Ibu. Tuh biasa. Siap-siap Bapak Ibu chatting, mau dapat buku gratis nggak nih ya di chat. Siap-siap jempolnya, jarinya di chat room. Ya. Oke. Ya, jadi pertanyaannya gampang. Apa sih ya? Apa yang terakhir aja biasanya paling diingat ya. Kalau dalam konsep Islam yang mirip dengan konsep reinforcement ya, itu konsep apa sih? Konsep apa dalam Islam yang mirip konsep reinforcement ya? Ayo silakan. Ntar kan kalau saya yang jawab, saya nggak boleh ya. Iya, saya sama Bu Dewi nggak boleh nih. Panitia dilarang. Silakan, ini sudah ada yang menjawab satu. Ada yang menjawab satu, ada lagi nggak? Siapa tahu salah nih jawabnya. Silakan, ini saudaranya, sepupunya Mbak Nazla boleh, ini Mbak Nur Zuhriyah ikutan Mbak juga Nur. boleh. Ini biasanya Bu Nurul Mustafidah nih, silahkan. Biasanya suka ikut kuis. Sudah, udah jawab Bu Nurul pertanyaan ya. Jawab pertama ya. Ayo silahkan. Sebenarnya Pak Samroni, Mbak Erza. Kalau lihat jawaban ini Mbak Nurul ini sudah benar belum ya Bu? Sudah benar ya. Kelebihan malah saya minta pahala doang. Tambah dosa ya. Saya catat ya, berarti pemenang kuis pertama Mbak Nurul. Wah, ngirim ke Mbak Nurul lagi nih. Mbak Nurul. Lalu, baik. Mbak Nazla sudah kembali belum? Kita ada 3 pertanyaan kuis. Kalau oke. 3 buku. Sambil menunggu Mbak Nazla belum juga. Kalau pertanyaan kuisnya gampang, apakah kepanjangan nama Bu Dini itu kelihatan ya, di situ ada akunnya, R-nya itu apa gitu. Pertanyaan yang mudah. Ayo Mbak Nazla. Atau pertanyaan kedua ya. Peserta kita sudah mulai menyusut nih. Mbak Nazla, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua saya ini deh, gampang aja. Sebutkan salah satu dari 4 tokoh major figure ya, tokoh dari behavioral modification. Yang tadi ditampilkan ya. Nama lengkap apa nama belakang aja? Belakang juga nggak apa-apa. Yang penting dapat buku nih. Sebutkan nama tokoh yang tadi ditampilkan oleh Mbak Nazla. Salah satu, boleh nama tidak lengkap juga nggak apa-apa ya. Sebagian nama saja, nama belakangnya. Oke, Mbak Rifa yang jawab.
Mbak Rifa sudah jawab nih. Oh, Skinner, dua. Nur Zuria, Mbak Pavlov. Nur sama Mbak Rifa dua nih. Ada dua yang jawab nih. Langsung dua aja gimana? Boleh deh. Caranya? Langsung dua ya. Jadi Oke. pemenang kedua ketiga dapat ya. Sudah pertanyaannya stop ya. Oke, saya catat dulu Oke, nih. stop. Mbak Rifa sama Mbak Nur Zuria. Oke. Alhamdulillah. Saya ketikkan nomor apa namanya, nomor WA saya. Mohon bisa informasi untuk alamat pengiriman. 08567818485. Mohon kepada, ini saya salah nih, ngirimin cuma ke Mbak Nazla doang ya nih. Harusnya ke semuanya sebentar. Jadi Bapak Ibu diminta untuk mengirimkan alamatnya. Ya, ini saya kirimkan nomor HP saya. Mohon silahkan informasi alamat pengiriman. Nanti akan dikirim langsung. Bagi penerima hadiah mendapatkan buku gratis 1 dan diskon 20% apabila ingin membeli buku juga langsung kepada Gramata Publishing. Baik Bapak Ibu, terima kasih kehadirannya hari ini. Sebelum tutup kita foto dulu ya, udah cakep-cakep nih. Katanya kan dari Jepang, bawa-bawa Jepangnya kecium sampai sekarang Bu Dini nih ya. Ayo kita foto. Sekalian dibuka, mohon videonya, Bapak Ibu silahkan. Saya akan menghitung sebelum difoto. Biasanya Mbak Nurul Mustafidah mana nih? Ini Mbak Rifa ya, berarti manggilnya Mbak ya. Jauh nggak Mbak Rifa? Di mana tempat lokasinya? Di Halmahera. Masya Allah, gimana itu? Untung buku. Kalau sponsornya kue ke Halmahera, langsung. Aslinya Bekasi kok, aslinya Bekasi. Oh, Bekasi. Nanti kasih alamat terdekat ya. Lanjut, silahkan Ya, yang belum. Hai Mbak Nurul Mustafidah, nih biasa pemenang kuis ya, alhamdulillah bisa hadir. Boleh diajak loh murid-muridnya ikutan nonton nih, ikutan lihat. Ini siapa Mbak Kanti Abimanyu, silahkan kalau mau dibuka. Saya foto dulu sama-sama ya. Karena belum dibuka videonya ya. Halo, halo. Langsung ya, 1, 2, 3. Lagi. Ini ada 6.000 tadi ya Bu pesertanya. Sekarang tinggal 10.000, 9.000. Ya, 1, 2, 3. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Sebetulnya harusnya masih ada tampilan ya, tapi karena waktunya sudah jam 17.29 kita akhiri. Terima kasih banyak Ibu Dini. Semoga bisa hadir lagi ya. Rame juga nih, alhamdulillah. Mbak Nazla terima kasih banyak. Besok ketemuan lagi nih ya. Apa namanya, WSCC ya, saya belum hafal. Ya, terima kasih Bapak Ibu, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Mau menjelang Ramadan, mohon maaf lahir batin kami dari kepanitiaan ngaji online kajian Islam dan psikologi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di Jumat berikutnya dalam suasana Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dewi, Mbak Nova, Nazla, dan semua peserta. Ya. Saya closing ya. Ya.